Oke, selamat pagi untuk semua yang ada di YouTube ya, kawan-kawan dari kelas sore dan juga para coach dan juga para peminat dari Parade Inovasi Sesore. Ya, kali ini adalah seri yang ke-6 ya dari kelas sore. Kita menyebutkannya adalah Parade Inovasi Sesore. Ya, ini menjadi bagian akhir dari para peserta Sekolah Social Forestry Batch 2 untuk menyampaikan inovasinya kepada publik. Nah, hari ini kita akan masuk ke sesuatu yang berbeda karena seri 1 sampai seri 5 itu para pesertanya dari Indonesia. Sedangkan hari ini spesial kita akan mengundang ya peserta sesore dari Timor Leste. Wow, luar biasa ya. Dan juga hari ini kita akan punya teman belajar ya, teman belajar dari teman belajar kemudian juga akan menjadi panelis dalam menanggapi inovasi dari peserta dari Timor Leste, juga istimewanya dari Timor Leste ya. Jadi kami selama 30 menit terakhir tadi kami pejuang sinyal ya, tadi karena situasinya di Kota Dili hujan, kemudian di Mariana juga hujan ya. Jadi hari ini kita mencoba akhirnya kita menggunakan teknologi ganda ya, Zoom dan juga eCam sebagai teknologi yang kita pakai untuk live streaming pagi hari ini. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa Parade Inovasi Sore itu adalah sebuah tradisi yang dikembangkan di Sekolah Social Forestry yang diinisiasi oleh Lembaga Alam Tropika Indonesia atau LATIN. Ini bagian dari cita-cita LATIN untuk bisa mendorong terwujudnya Wakanda 2045 atau Wana Kanaya Sembada, atau satu hutan yang makmur, masyarakat yang modern, yang sustainable ya, dan juga mindset pembangunannya menjadi baru, yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Nah, sesore sebenarnya sedang mengeksplorasi terus-menerus untuk bisa menjadi kontributor di dalam membangun Indonesia yang lebih lebih inklusif ya, lebih berbasis pada masyarakat ya, khususnya masyarakat lokal, kemudian tetap konsisten untuk bisa mempertahankan kekayaan alam yang dimilikinya, dan yang paling penting adalah memanfaatkan kekayaan alam secara sustainable, secara berkelanjutan, dan juga tadi punya manfaat yang langsung kepada masyarakat di sekitar hutan. Nah, kelas sesore yang menarik adalah kami berkolaborasi dengan kawan-kawan di Timor Leste, khususnya adalah tamu kita hari ini yang menjadi motornya, yaitu kawan Kiera Zen, ya, seorang social entrepreneur. Saya kenal ya 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, dan sempat jalan-jalan ke Bakau di Timor Leste, dan perjumpaan yang menarik. Setelah itu kita juga sempat jalan bersama ke Jerman ya untuk belajar tentang capacity building, dan sekaligus juga Kiera itu mempromosikan idenya di Eropa pada saat itu. Dan kita berkolaborasi membuat sebuah film untuk pemasaran ya, semacam film grafis gitu, yang kemudian menjadi alat bantu teman-teman di Timor Leste mempromosikan idenya. Nah, tidak berpanjang lebar, saya akan undang dulu kawan saya yang saya sudah kangen berat karena beliau Kiera juga alumni dari Vibrant Facilitation angkatan ke-29. Jadi angkatan yang terakhir kemarin ya, jadi sesuatu yang luar biasa. Oke, Kiera, apa kabar? Aduh. Mang Dani, selamat pagi dari Mariana, dari sawah. Kabar baik, Mang. Apa kabar, Mang? Baik. Ya, kita ada forum yang di WA ya, tapi belum sempat kita live streaming seperti ini gitu. Gimana kabar di Mariana atau Mariana? Saya membacanya itu apa? Mariana. Ya. Itu Mariana. agak lebih timur ya dari Dili ya?
barat malah. Barat, betul betul barat, ke Ya, arah dekat dekat batas. dengan batas ya, dekat dengan batas. Ya. Itu dataran tinggi atau dataran rendah? Kir? Saya persisnya di dataran rendahnya, Hmm. daerah persawahan. Tapi ya posisi saya itu di lembah karena di sekitaran lokasi sempat tinggal itu malah ada bukit-bukit semua. Ini yang sedang baru dikerjain apa tuh, Woi, Bung Kira? lumayan banyak, Mang. Jadi sawah, terus lagi saya garap juga konsep untuk apa namanya ekoturism, terus di sawah juga agritourism, dan mulai garap apa namanya fondasi untuk sekolah alternatif untuk anak-anak petani. Jadi ada 3 kegiatan sekaligus yang lagi jalan. Saya dengar kemarin ada yang datang ke kampung, Orang besar, orang besar. ya itu sebuah privilege ya. Pak Ramuzorta, mantan presiden, penerima Nobel perdamaian, beliau datang 2 kali. Datang pertama itu malah bikin saya kaget karena beliau punya satu program di channel televisi nasional Timor Leste, namanya Orta Show. Tiba-tiba beliau kontak saya lewat WA bilang, saya mau ke Maliana, mau ada program Orta Show. Oh, welcome sekali. Saya sediakan tempat untuk tinggal karena saya bangun juga cottage di sini. Terus saya bilang, oke, saya akan bantu. Dia malah bilang, enggak, ini Orta Show dengan Anda. Wih, kaget saya. Ya, kayak kejatuhan durian. Orang sekaliber itu terus ya udah saya terima aja, jalanin. Seru, tapi belum tayang, Mang. Oke. Nah kalau untuk itu apa, semacam kedai atau apa tuh, warungnya gimana ceritanya? Saya sempat lihat di YouTube. Nah, saya di lokasi yang saya duduk ini ada beberapa fasilitas. Jadi ada kafe, ada bar, ada training hall, juga ada resto, dan ada cottage. Lagi juga dibangun spot untuk camping. Jadi di satu lokasi. Wow. Saya jadi pengen ke timur nih kelihatannya. Iya, harus, Mang. Harus. Dan satu hal mungkin yang saya lakukan sekarang agak ekstrim itu, saya pindah dari Dili. Wow. Tapi sekolah musiknya masih kan yang di Dili? Alhamdulillah sekolah musik masih jalan dan dikendalikan sama Kiku dan teman-teman yang 3 tahun, 4 tahun lalu, 5 tahun lalu persisnya. Mereka belajar dengan teman-teman alumni ISI Jogja. Wow. Nah, sekarang mereka ini yang sekarang jadi instruktur untuk kursus musik. Kita masih terus berjuang untuk dapat cari sponsor untuk kemudian bisa bangun sekolah musik setingkat SLTA. Dan apa namanya, yang saya targetkan tuh teman-teman yang 12 siswa yang sekarang jadi instruktur itu malah yang akan jadi guru. Mudah-mudahan bisa dapat beasiswa dulu untuk mereka. Kalau yang kolaborasi dengan Profesor Devi itu jadi yang tertunda karena kendala keuangan juga. Okay. Sempat jalan, ada satu anak ke sana, tapi kemudian karena kendala keuangan jadi ya itu. Maklum, Mang, Timor Leste masih fokus di infrastruktur pembangunan ekonomi, jadi seni masih jauh dari perhatian pemerintah. Oke. Menarik. Ya kemarin saya tertarik karena ide yang inovator muda nih, yang awalnya itu tentang culture ya. Ya jadi kemarin menarik, tapi kita lihat ceritanya hari ini. Saya undang ya Regiana. Hai, selamat bom dia Regiana. Kenapa Regiana? Suaranya sudah. Bon dia mau kira nih. Oke. Ya, selamat. Buen dia Regiana. Ya, saya panggil pagi-pagi Regiana, ternyata harus bacanya Regiana. Ya, jadi Regiana. Ya.
Dia hilang. Ya, kawan-kawan di YouTube kita ada masalah karena memang di Dili sedang hujan deras ya. Jadi kadang ya kita harus sabar untuk lihat ini gitu. Oh, belum muncul. Regiana masih. Oke, kita tunggu sinyal. Halo Oke, Pak. oke, ya. Sudah ya? Maaf jaringan saya nggak bagus Pak. Oke, ya kita santai aja. Ini sesuatu yang normal ya di zaman seperti ini ya. Jadi saya nggak terlampau stres lagi. Kalau dulu 2 tahun yang dulu saya stres. Kalau ada buat acara terus putus di tengah jalan tuh saya dulu stres sekali Mon. Tapi sekarang udah terlatih. Jadi kita kalau ada seperti ini santai aja. Seperti kita tadi pagi ya. Kita nggak sempat pakai teknologi iCam tapi pakai Zoom. Jadi menurut saya bukan soal gitu bagi saya. Oke, sabar aja kawan untuk Regiana. Kalau sudah oke bisa suaranya ada? Cek suara. Halo Pak, halo. Oke. Ya, Regiana bisa ceritakan sedikit apa yang menyebabkan Regiana tertarik ke kelas sore? Iya, saya tertarik dengan kelas sore karena saya ingin menambah pengetahuan saya tentang sosial floresti dan karena di daerah saya banyak yang belum tahu untuk berkontribusi pada sosial floresti dan karena ini saya ingin belajar di sore ini untuk bisa menambah pengetahuan saya dan bisa kontribusi di negara saya untuk menjaga dan melestarikan hutan sosial di Timur Leste. Wow. Oke. Kalau apa yang menarik selama ikut sekolah social forestry? Yang menarik itu adalah bagi teman-teman yang membuat inovasi yang untuk berkontribusi pada perhutanan sosial. Oke, menarik ya. Kita belajar sama-sama ya. Pesertanya semula yang tertarik 78, kemudian yang tertarik belajar penuh ada sekitar 30-an dan yang berhasil membuat inovasi ada 13. Itu luar biasa sebenarnya kalau dalam refleksi di kelas sore. Nah, saya akan langsung ya ke Regiana untuk presentasi inovasinya. Ya, kita akan lihat dan kita akan memberikan catatan, belajar bersama tentang apa yang menarik dari kelas-kelas ini. Nah, untuk kawan-kawan yang di YouTube, berikanlah pertanyaan atau komentar kepada idenya Regiana dan komentar yang terbaik ya, kita sedang catat semuanya, itu akan memperoleh webcam ya, hadiah webcam dari Latin collab dengan Inspirit. Ya, jadi tergantung komentar yang banyak berapa gitu. Kalau yang banyaknya 3 gitu ya ada 3 webcam ya. Kalau ada 5 webcam. Kita orang baik semua ya. Jadi untuk meningkatkan proses belajar seperti ini. Cuma kalau yang menang Timor Leste kita sengsara. Ya, harus lewat Mount Kera misalnya, lewat jasanya Mount Kera. Oke ya, kita akan dengarkan presentasi inovasi dari Regiana. Ya, saya akan putarkan dulu siapa Regiana. Halo teman-teman sore, perkenalkan nama saya Regiana Constance Xavier. Saya dari Timor Leste. Sekarang saya kuliah di Universitas Nasional Timor Leste, ambil jurusan komunikasi sosial. Dan umur saya sekarang 23 tahun. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan Regiana. Baik, selamat pagi para coach yang hadir di sini. Dan selamat pagi buat Ibu Kepala Sekolah Ibu Yuni. Dan selamat pagi para teman sesore. Dan salam sesore. Perkenalkan, nama saya Regiana da Constance Xavier. Saya dari Timor Leste. Inovasi saya adalah industri pemanfaatan sabut kelapa skala desa Seloi.
Aileu dengan luasnya tanah 729 km kuadrat, ibu kotanya adalah Aileu. Subdistriknya adalah 4, yaitu Aileu Villa, Liquidoe, Remesiu, dan Laulara, dan mempunyai 31 desa. Aileu adalah kota di Timor Leste, 47 km di selatan Gili, dan ibu kota. Dan Aileu adalah kota berpenduduk 17.356 orang dan mempunyai kota distrik Aileu. Masyarakat di Aileu 85% hidupnya tergantung pada pertanian dan perkebunan, dan 10% pegawai negeri dan 5% bisnis. Tentang desa Aileu. Desa Seloi. Desa Seloi memiliki luas 36,85 km kuadrat dan memiliki 3.585 jiwa penduduk. Mata air di Desa Seloi adalah mata air Sirimo yang masyarakat digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti digunakan untuk mencuci baju, perkebunan, air minum, binatang, dan lain-lain. Dan mempunyai hutan di Desa Seloi luas 13 km kuadrat yang pohon cengkering, bau nili, pohon kelapa, kayu jati, dan kayu cendana. Dan masyarakat menggunakan hutan untuk melepaskan binatang peliharaan mereka di dalam seperti kambing, kuda, kerbau, dan masyarakat juga mencari kayu kering di sana. Jadi Aileu yang paling muncul banyak aktivitasnya adalah Desa Seloi. Desa Seloi yang paling banyak aktivitasnya karena desa yang paling indah dan masyarakat 95% hidupnya tergantung pada lahan sawah, perkebunan, dan banyak tempat wisata di desa tersebut. Next. Kegiatan yang masyarakat lakukan untuk melindungi hutan adalah Desa Seloi, desa yang ada aktivitas yang melakukan pelindungan pada hutan dan binatang liar seperti membibit kayu bampung maka dan pada bulu sembarang binatang. Masyarakat Desa Seloi memanfaatkan hasil pohon kelapa. Pohon kelapa ditemukan di Desa Seloi dan juga desa sekitar seperti Desa Lirai, Desa Saboria. Masyarakat memanfaatkan buah kelapa dengan mengelola menjadi minyak goreng, minyak kurung, dan membuat kue. Dan masyarakat memanfaatkan pohon kelapa menjadi talang atap rumah. Next. Masyarakat manfaat inovasi kepada masyarakat. Manfaatnya adalah untuk mempermudah masyarakat untuk tidak tergantung sama impor barang-barang seperti matras, jok mobil, kasur, tali tambang, koko mesh, koko sheet, koko pot, dan sabun. Dan sabut kelapa per minggunya dapat 700 buah sabut kelapa dan per bulannya dapat 2.800 sabut kelapa untuk melakukan inovasinya. Alasan untuk membuat inovasi ini karena belum ada yang tahu untuk mengelola sabut kelapa. Ini udah dilihat, Kak. Oke, next ya.
Oke, Sarah. Lihat. Ya. Next. Oke. Yang diuntungkan dari inovasi ini, yang diuntungkan adalah pemuda-pemudi, ibu rumah tangga, dan masyarakat desa Seloy karena mereka bisa bekerja dan dapat penghasilan sendiri. Dan konsumen bisa untung karena punya hasil produk sendiri dan tidak tergantung sama produk impor. Next. Oke. Produk-produk yang sabut kelapa adalah matras, tali tambang, koko mesh, koko sheet, kasur, koko pot, sapu, dan jok mobil. Next. Hasil produk dijual masyarakat setempat, turis-turis pengunjung desa Seloy, desa-desa sekitaran desa Seloy, Kota Aileu, 12 kabupaten di Timor Leste. Pendekatan yang dilakukan agar inovasi ini diterima di desa Seloy, mendekati lembaga pemerintah di desa Seloy, kepala desa, mendekati kelompok pemuda-pemudi desa, mendekati ibu-ibu rumah tangga, mendekati pelaku usaha di desa, dan mendekati pemuka agama. Next. Akan bekerja sama dengan government. Kita harus bekerja sama dengan government karena dari government yang memberikan surat izin untuk membuka inovasi sabut kelapa dan membantu memberikan dana dan barang-barang serta memberikan pelatihan. Dan kita harus bekerja sama dengan non-government juga karena membantu memperkembangkan serta memberikan pelatihan dan memberikan dana. Dan dan masyarakat, karena dari masyarakatlah kita bekerja sama untuk bisa melakukan inovasi ini. Next. Inovasi pemanfaatan sabut kelapa. Hubungan antara inovasi sabut kelapa dengan perhutanan sosial. Pohon-pohon kelapa merupakan bagian fungsi ekosistem yang perlu dijaga dan masyarakat di desa Seloy tergantung pada hutan. Dan masyarakat bisa menanam terus pohon kelapa dan menjaga agar pengelola sabut kelapa terus berlanjut. Dan masyarakat juga menjaga perhutanan mereka dan tidak menebang pohon sembarang dan mendirikan suatu organisasi untuk menjaga hutan seperti tidak menebang pohon sembarang dan membeli tanaman dan menanam tanaman dan menjaga. Next. Visi ke depan, membawa produk-produk hasil pemanfaatan sabut kelapa yang dihasilkan di desa Seloy dijual pada skala nasional di Timor Leste dan mungkin juga ke luar negeri. Baik, inilah presentasi saya. Kurang dan lebih, terima kasih. Obrigada. Oke, terima kasih untuk sharing inovasinya. Kira ya ini sesuatu Menarik. yang bagi saya juga menarik. Saya tadi malam tuh penasaran, akhirnya ke YouTube cari itu apa itu sabut kelapa itu gara-gara Regiana ya. Ternyata keren banget gitu. Saya baru tahu bahwa ini ada kalau di Indonesia itu ada lembaga riset spesialnya ya untuk tahu tentang polimer ini gitu, serat si sabut kelapa. Jadi saya nonton mungkin 5 sampai 6 video tadi malam gara-gara Regiana mau presentasi sabut kelapa. Kira ini menarik sekali ya. Jadi masih muda ya, kemudian bisa membaca situasi ya. Saat bagaimana mencari solusi untuk bisa memecahkan masalah sosial ekonomi masyarakat di pedesaan. Oke, saya pengen dapat langsung nih komentar Kira dengan ide dari Regiana ini. Oh, pertama, it's a good idea. Congratulations, selamat. Memang dari setelah ketemu Inspirit, ketemu Maundani dan teman-teman di Inspirit, saya terus otak saya terus dipacu. Gimana caranya anak-anak muda di Timor Leste bisa dapat ilmu inovasi ya?
supaya bisa bikin pengembangan-pengembangan dengan produk lokal dan menggunakan sumber daya alam yang disediakan alam Timor Leste. Nah, saya bersyukur kemudian kita ngeling dengan kelas sore. Jadi ketika saya dikasih tahu Mas Dani, ini ada kelas ini, Timor Leste mau nggak? Saya langsung rembukan sama anak muda, saya bikin WhatsApp grup, Regina salah satunya yang ada di situ, dan kami pakai Wakanda, istilah itu untuk kemudian memacu motivasi teman-teman. Nah, saya salah satu orang yang terus terang bangga dan memang selalu menuntut anak-anak muda untuk mencari ilmu dan belajar tentang inovasi, tidak peduli dengan siapa dan di mana. Nah, Regina, terus terang idenya menarik. Halo, Mau Dani? Ya, oke. Ya, saya dengar. Ya, terus terang idenya luar biasa menarik. Sebetulnya bukan hal baru untuk Indonesia karena saya udah kenal produk ini di Indonesia cukup lama. Tapi untuk Timor Leste mungkin bukan mungkin. Saya yakin di Timor Leste belum ada produk ini. Produk sabut kelapa ini kita lihat di pasar sebagian besar itu impor dari Cina, dari Indonesia terutama. Padahal kita punya produk bahan mentah di sini. Saya pikir Regina memilih ide cemerlang dengan memanfaatkan produk itu karena sebetulnya pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian juga lagi berjuang untuk pengembangan kopra untuk kemudian ekspor. Nah, sabut kelapa ini kemudian Regina bisa manfaatin kalau misalnya dimulai dengan skala kecil di Seloi, kalau misalnya bisa kemudian berjalan lancar, insya Allah. Nah, raw materialnya bisa dari mana-mana. Buat saya sebetulnya yang dipaparkan Regina, saya nggak punya komentar banyak karena sesungguhnya saya nggak punya juga skill dan knowledge di teknis soal itu, soal sabut kelapa. Tapi secara umum saya baca, saya dengar paparan Regina ada beberapa poin. Kemarin lalu, seminggu lalu, saya juga ada presentasi dengan teman-teman Raila Timor Leste, Rotary Youth Leadership, dan mereka juga minta saya berbicara soal ini, inovasi dan kreativitas di bidang pariwisata. Dan Regina ngambil lokasi yang menurut saya tepat. Seloi juga menjadi satu lokasi wisata di sana, dan itu bisa digabungkan. Regina juga sudah sangat agak mendekati detail tentang siapa-siapa sebetulnya yang harus dikontak dan didekati. Yang paling pokok menurut saya adalah gimana caranya Regina bisa engage dengan masyarakat. Sebab yang kemarin menjadi diskusi kami di Raila, presentasi saya di Raila, teman-teman menyampaikan persoalan utamanya adalah ketertarikan masyarakat terhadap inovasi-inovasi ini. Dan saya lihat teman-teman muda kebanyakan cenderung melalaikan masyarakat. Dan itu susah sebetulnya. Karena apapun baiknya ide kita, masyarakat harus menjadi bagian integral. Nah, Regina udah kemudian melist siapa sebetulnya yang harus didekati. Pertama memang otoritas lokal, itu pemimpin-pemimpin lokal, kayak Shefi de Suku, Shefi Aldeia, leaders komunitario, semua itu memang harus dapat bagian untuk dimintai pendapat, untuk dimintai keikutsertaan mereka. Lalu teman-teman muda setempat,
biasanya kan Reggiana kita di Timor Leste banyak di setiap lokasi itu selalulah ada satu anak muda yang menjadi panutan di situ. Nah, orang selalu salah menganggap. Mereka selalu menganggap orang yang jadi panutan di situ sebagai gangster. Nah, itu karena sebetulnya Maumbot yang di situ tuh salah didekati. Perannya dia penting. Nah, gimana caranya Reggiana bisa mendekati orang kunci itu? Saya anggap mereka ini orang kunci. Pengalaman saya melakukan penelitian di Timor Leste selama ini hampir 20 tahun nggak ada masalah karena yang saya dekati adalah orang itu. Orang itu penting, bahkan lebih penting dari Chef Isuku dan Chef Aldea. Karena kalau ada masalah onar sedikit, ada masalah konflik sedikit, orang ini selalu ada di tengah. Nah, jadi mungkin referensi untuk Reggiana juga identifikasi siapa sebetulnya lokasi yang mau Reggiana bekerja, siapa sebetulnya orang kunci di situ, anak muda kunci di situ. Nah, itu didekati. Yang lain Reggiana nyebutin negosianti, oke, satu-satu yang harus di engage juga. Tapi saya dua tahun terakhir ini saya lihat pemerintah sangat antusias untuk support semangat anak-anak muda. Misalnya Sekretaris Estado Formação Profesional (CFOP), mereka juga ada dana khusus untuk startup kapital. Itu udah jalan banyak, udah lama sebetulnya. Nah, tinggal mungkin Reggiana bikin pendekatan dengan mereka untuk dapat bantuan. Betul mereka punya dana untuk support material, support technical, support equipment, dan itu mereka bisa danai. BNCTL juga ada loan, MTCI terakhir saya dengar mereka ada soft loan dan dananya lumayan, bisa sampai $25.000 untuk investasi dengan bunganya relatif lebih kecil dibandingkan kalau BNCTL. BNCTL saya kira 6% sampai 12%. Kalau yang MTCI 3%. Tapi CFOP itu grant, itu hibah. Jadi mungkin Reggiana bisa mulai dulu dengan CFOP supaya dapat dana hibah itu tentunya harus bikin proposal, harus bikin business plan dan lain-lain. Lalu dari CFOP kemudian setelah jalan lanjut ke MTCI untuk dapat loan itu supaya ada income untuk nutup bunga yang 3% itu per tahun. Nah, kemudian saya nyambung dulu ya yang Reggiana udah sebutin, baru saya kemudian kembali ke poin saya yang nanti saya mau rekomendasikan. Reggiana juga nyinggung soal penjualan ya, market. Menurut saya marketnya karena ini produk ini belum ada di Timor Leste, menurut saya marketnya akan luas sekali. Saya salah satu pembelinya kalau misalnya udah jadi. Itu dipasang di kafenya itu. Betul, Mam, betul. Untuk itu loh, lantai untuk membersih kaki. Kan di sini kita belinya di toko-toko di Cina. Kalau misalnya Reggiana bisa ngejual itu, kita akan bikin kampanye besar-besaran untuk bantu Reggiana ngejualnya ke teman-teman yang buka kafe, buka resto, dan lain-lain. Jadi nggak usah mikir jauh dulu ke regional atau ke pasar besar. Supply dulu pasar lokal dan sekitaran Timor Leste. Saya selalu orang yang selalu kayak kenapa kok mikirnya jauh? Kenapa mesti target keluar kalau untuk konsumsi lokal dan nasional aja kita nggak mampu. Itu saya ikutin yang dipaparkan Reggiana. Nah, poin saya ada 3. Mana Reggiana, Mam Dhani? Poin saya pertama bukan dana. Poin saya pertama tenaga ahlinya gimana? Kendala besar dengan teman-teman pekerja muda di desa. Komitmennya, dedikasinya, waktunya, loyalitas terhadap pekerjaannya. Itu susah sekali ya. Itu etos kerjanya kita masih jauh dari yang kita harapkan. Saya tidak pesimis, tapi saya berharap Reggiana juga tidak kemudian drop ketika mengalami
persoalan pekerja. Manajemen. Nah, di Timor Leste ini berangkat dari pemerintah sampai ke bawah, kita kacau soal manajemen. Termasuk saya, bisnis saya masih dalam proses belajar, bangun, perbaikan, terus mengasah soal manajemen. Dan memang itu kendala utama di Timor Leste. Jadi itu harus dipikirkan matang-matang, harus disiasati betul soal pengelolaan bisnis. Kan ini udah berangkat dari sabut kelapa untuk kemudian menjaga social forestry dan lain-lain, tapi kemudian itu mengarah ke bisnis. Oleh sebab itu saya sudah mungkin agak jauh ke depan untuk mengingatkan Reggiana soal itu. Nah, yang terakhir mungkin dana. Tapi dana seperti tadi saya sudah bilang, ada STVOP, ada BNCTL, ada MTCI, dan mungkin juga ada beberapa NGO yang juga ngasih grant. Reggiana harus rajin-rajin ngecek kemana-mana, tanya, misalnya mampir ke NGO Forum untuk tanya kira-kira siapa yang ada grant untuk bantu anak-anak muda. Nah, kalau Reggiana bisa memulai ini di Seloi, itu bisa menjadi sesuatu yang bisa ditiru teman-teman di tempat lain. Saya kira sementara dulu segini, Mang Dhani dan Reggiana. Nanti diskusi selanjutnya kalau misalnya ada lagi baru saya tambah. Gimana komentar Reggiana dari catatan Mount Kira? Baik, terima kasih atas catatan yang Mount-Kira. Saya akan berusaha untuk bisa apa yang Mount-Kira rekomendasikan pada saya harus bisa ambil informasi untuk menjadi untuk berkembangkan inovasi saya. Oke, Mount Kira, sebenarnya saya ingin sharing gimana ya cara memulainya. Kalau Mount Kira kan dulu dalam kasus sabut kelapa ini kan ada unsur teknologi ya untuk mengubah dari sabut kelapa yang ada di kulitnya itu ya, di cangkangnya itu yang kemudian harus ada teknologi yang dipakai. Nah, saya dengar dulu Mount Kira waktu mengembangkan model-model yang sama untuk turisme, untuk furniture, itu kan mengundang teman-teman dari Jepara gitu ya untuk jadi spesialis jadi tenaga ahli ya yang punya skill diundang ke Timor Leste, kemudian terjadi proses belajar yang bersama. Nah, apakah mungkin ya di Reggiana itu memulai dengan cara itu gitu. Jadi tidak harus belajar dari nol ya, tapi bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan di Indonesia. Sebenarnya di sini kan ada sesore yang lain ya, yang seperti misalnya kalau sabut kelapa itu kan di Lampung tuh, itu paling banyak. Kemudian Kebumen tuh ya, Kebumen deket Jogja itu juga sumber dari sabut kelapa gitu ya. Kemudian ya saya lihat dua wilayah itu sudah memulai ide yang seperti ini. Jadi kalau menurut saya apakah mungkin ya, gimana cara memulai supaya Reggiana punya bayangan tidak mulai dari nol gitu. Betul, Mondani. Makanya saya untuk memacu Reggiana berpikir lebih. Tapi kebetulan ditanya, memang waktu saya memulai di Maliana, saya datangin kota Jepara. Saya datang sendiri, tempat-tempat orang bikin furniture, mobil. Saya mampir ke tempat itu. Ada satu desa kecil di Jepara yang memang 100% penduduknya itu tukang kayu. Nah, saya mampir ke situ, saya ketemu satu tukang. Saya mau beli bungalow-nya. Saya mau beli bungalow-nya. Pura-pura tanya, terus saya ngobrol sama tukang kayunya. Dari situ kemudian saya ngambil nomor kontaknya, saya pulang, lalu mulai komunikasi, terus dealan ya dia berangkat
Nah, orangnya itu tinggal dengan saya selama hampir 10 tahun di sini. Lalu terakhir dua tahun lalu pulang gara-gara COVID dan belum bisa balik sampai hari ini. Tapi mungkin juga Reggiana nggak harus seperti saya, karena Mandali udah buka ruang untuk itu. Misalnya di sesore bisa dengan teman-teman sesama sesore yang mungkin punya link. Mereka bisa bantu Reggiana, link Reggiana dengan teman-teman yang lain yang punya usaha itu. Lalu ya sudah, komunikasi, mungkin cari modal lewat CVP. Dari situ bisa dimulai. Nah, mungkin kontrak untuk 1 tahun, lalu lihat perkembangan, temannya ahlinya datang ke sini, sekalian dia bisa bantu belanjakan mesin untuk pengerjaan dan lain-lain. Tinggal Reggiana melist dulu yang mau dibikin apa, yang mau dibikin produk pertama apa. Jangan semuanya satu kali serang. Mungkin beberapa item dulu yang paling gampang, lalu kemudian dapat ahlinya dulu, ke sini kita belajar dulu. Setelah kita punya skill itu, nah lalu kita kembangkan. Kira-kira kalau ahli ini udah oke, dia tinggal pergi, kita nyari ahli lagi. Jadi dengan cara itu kita akan kemudian bisa punya produk yang macam-macam setelah anggaplah misalnya 3-5 tahun ke depan. Oke, jadi ini satu proses itu belajar. Ya, saya ingin ke Reggiana bahwa proses belajarnya bisa meniru Mount Kera ya. Kera itu kalau ke Indonesia, halo, ya. Ya, Kera sebenarnya itu saya bisa belajar dari Kera ya. Kera itu kalau ke Indonesia itu nggak pernah ke satu lokasi gitu. Ya, kalau dia ke Jogja itu pasti kemana ketemu orang banyak, dan caranya adalah untuk belajar dari sebanyak mungkin orang gitu untuk bisa dibawa ke Timor Leste. Itu jadi saya kalau waktu di Jerman juga sama, Kera itu saya cuma ke Jerman aja gitu, Kera mah ke Italia kemana, pokoknya kayak cari ilmunya itu seperti itu gitu. Jadi ini bisa dicontoh oleh Reggiana ya, kalau misalnya sempat ke Kupang atau sempat suatu saat ke Indonesia, intinya kalau punya kesempatan pergi itu untuk belajar idenya itu di mana gitu ya, apakah mau belajar di Kebumen, mau belajar di Lampung dan seterusnya. Ini yang saya lihat itu karena masih muda ya, masih 23 tahun, itu proses belajar itu masih panjang ya. Kalau kita tuh 23 tahun belum punya inovasi tuh ya, masih ikut kerja orang gitu. Jadi ini luar biasa untuk Reggiana, dia sudah memulai sesuatu yang berbeda sih dengan kawan-kawan seangkatan kita gitu. Jadi terima kasih untuk Mount Kera ya telah memberikan catatan kepada Reggiana ya, dan Reggiana lagi Devo. Dan ya ini internet pagi ini ternyata buruk, jadi kita juga sering putus-putus gitu, jadi ya. Nah, saya yang lain sebenarnya saya juga ingin memberikan catatan bahwa ternyata si teknologi sabut ini itu juga ini ada masalah dengan Reggiana. Dulu saya cek dulu Reggiana di mana beliau. Reggi, oke dia masih. Oke, masih belum juga. Ya, saya coba gini. Oke, teman-teman semuanya, kita tadi telah mendengarkan inovasi dari Reggiana. Ya. Anak muda ya, 23 tahun dari Timor Leste yang punya ide mengembangkan sabut kelapa di Seloy, sebuah desa yang yang hanya 47 km dari Dili. Tadi Mount Kera juga menyampaikan bahwa Seloy itu juga satu wilayah yang akan menjadi target tujuan wisata di Timor Leste, dan ini menjadi ide yang sangat menarik. Nah, saya ingin berbagi sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dengan sabut kelapa, dan membayangkan karena saya sendiri tidak
terbayangkan bagaimana sebenarnya itu sabut kelapa. Kita bayangkan karena kalau dulu kecil ya, saya taunya itu kalau bahasa Jawanya itu keset ya. Keset gitu. Itu paling pakai atau tali ya. Tali itu pakai apa? Pakai sabut kelapa. Coba lihat ya, kita lihat sabut kelapa itu bisa dibuat apa saja. Ya, saya putarkan filmnya. Ya, mohon kira tuh lihat keren banget kan sebenarnya di apa kalau kita lihat lihat videonya ini produk sebenarnya juga boomingnya itu justru pada masa pandemi karena di Indonesia itu mereka semacam waktu pandemi kemarin itu hobi rumahan menanam itu butuh pot ya, pot untuk hobi tanaman menanam di rumah itu. Nah, pot-potnya itu dari sabut kelapa. Jadi ini bisa menjadi contoh kalau suatu saat Regiana ke Jogja ini ada omah atau usaha sabut kelapa. Jadi namanya Oesapa. Itu yang kerja satu kampung tuh. Saya membayangkan tuh kampung Seloy. Ya, jadi bisa dicontoh di YouTube banyak ya. Jadi Regiana bisa belajar langsung tuh kapan-kapan kalau sempat ke Jogja itu bisa menggunakan ini. Jadi seperti itu saja, mohon kira terima kasih untuk kehadirannya pagi hari ini. Saya nggak akan ambil waktunya panjang-panjang karena ini problem internet macam-macam dan sebagainya. Tapi saya kangen banget ya, kapan-kapan saya usahakan bisa main ke Maliana karena ada satu ide yang kita bisa kolaborasikan ya tahun-tahun ini kira. Jadi kalau saya pas Kupang saya pokoknya akan curi waktu ke Maliana. Oke, terima kasih untuk Kira. Oke, dan selamat untuk Regiana, idenya luar biasa. Cuma Regiana terlempar, jadi untuk kawan-kawan di YouTube harap maklum ya kalau kita main-main, apalagi kita dengan kawan-kawan dari Timor Leste yang saat ini juga hujan deras, posisinya tidak di kota, ya seperti Monkera itu ada di Maliana, di sebuah desa
yang agak dekat dengan perbatasan Indonesia. Jadi terima kasih untuk kehadiran teman-teman di YouTube, baik sesore maupun teman-teman yang lain ya. Sesore akan berlanjut ke seri yang ke-7 dan yang ke-8. Dan ingat bahwa sesore akan memberikan giveaway pada komentar-komentar yang terbaik. Kalau tidak salah sudah ada 2 atau 3 komentar yang dicatat oleh panitia, sehingga tunggu saja di puncak acaranya nanti tanggal 22 itu akan diumumkan siapa yang akan menjadi pemenang dari giveaway memberikan komentar pada inovasi yang dilakukan oleh kawan-kawan sesore. Jadi mohon kira terima kasih. Sampai jumpa ke event-event yang lain untuk mana Regiana, selamat ya sudah presentasi dan ini sangat luar biasa. Jadi sampai jumpa untuk seri yang ke-7 Parade Inovasi Sesore besok pagi.